dari 2 kolah gitu. Saya kira untuk pembahasan air telah selesai ya, dimana tadi kita telah membahas air tohir, mutohir, suci dan mensucikan. Kemudian air tohir, ghairu muntohir, air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Kemudian yang terakhir itu air najis, dimana adanya air baik itu 2 kolah atau kurang dari 2 kolah ini nanti bisa najis karena terjatuhan perkara yang najis dengan catatan dia mengalami perubahan salah satu dari beberapa sifatnya gitu. Berarti kalau nanti berubahnya dari segi warna dan bau gimana? Ya tetap najis, ya malah najis dong. Orang berubah dari salah satunya saja itu sudah najis, apalagi kalau berubah lebih dari satu pasti najis, seperti itu. Itu untuk air. Jadi kita nggak bisa asal menghukumi bahwa air ini masih bening, berarti air ini masih suci, berarti air ini bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk membersihkan najis. Itu tidak bisa ya, kita tidak bisa menghukumi air dari bening keruhnya air. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, perkara suci sudah pasti bersih. Jadi setiap perkara yang suci itu pasti bersih, kelihatan kasat mata secara visual itu pasti bersih. Seperti baju, kalau kita lihat itu mukena atau baju bersih, maka dia hukumnya juga suci. Tapi kalau setiap perkara yang bersih itu belum tentu bisa dikatakan suci. Contoh tadi seperti halnya air. Air kalau di dalam ember, kejatuhan perkara najis misal, itu kotoran cicak tadi saya katakan, itu air tetap bening, tetap dari rasa kamu rasain tetap seperti air biasa, warna tetap bening, dia nggak berubah, bau juga nggak bau kotoran cicak, tapi ini sudah dihukumi najis. Maka dari itu saya katakan suci sudah pasti bersih, tapi bersih belum tentu suci ya. Jadi ini berbanding tapi nggak seimbang. Kalau suci sudah pasti bersih, tapi kalau bersih belum tentu suci. Jadi kita tidak bisa menghukumi sesuatu itu dari kata bersih. Baju ini bersih, berarti ini suci, bisa buat sholat. Enggak, kita enggak bisa mengatakan demikian. Kalau ini baju terpercik atau kena percikan air yang tidak suci atau air najis, maka hukum baju yang kita gunakan itu berarti najis. Berarti kalau seperti itu bagaimana dengan sholat kita? Maka sholatnya juga enggak sah. Jadi itu. Makanya kalau hukum untuk sholat itu kita harus suci dan bersih dari hadas dan najis, baik dari pakaian, tempat, ataupun nanti diri kita sendiri, maksudnya seperti itu. Itu untuk kita melihat suci dan bersihnya sesuatu perkara gitu. Sama kayak tadi ya, yang saya katakan di mana itu termasuk dari air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Jadi kan ada air sedikit mustakmal. Misal kita wudhu pakai air di dalam ember. Air di dalam ember itu nggak mungkin kadarnya sampai 2 kolah. 2 kolah itu biasanya kalau di asrama, sekolah asrama atau tempat-tempat umum itu segede kolam, maksudnya segede bak mandi. Itu nanti kalau kita wudhu mencelupkan tangan itu boleh ya, kita boleh mencelupkan tangan, kemudian kita ambil airnya pakai tangan itu boleh. Tapi kalau cuma airnya seember, misal bak mandi itu tinggi sewajah kita, atau tinggi melebihi ukuran 2 kolah, 1 dirok orang Arab, orang Baghdad, itu nanti kita boleh kalau memang air itu penuh, kita mau nyelup, wudhunya dicelupin, diambil pakai tangan, mengambil air wudhu pakai tangan, langsung dicelupin, mau basuh wajah, ambil airnya langsung pakai tangan, itu boleh. Tapi kalau ini posisi airnya nggak sampai setengah ya, 1/4, berarti itu udah nggak ada 2 kolah. Itu kalau kamu celupin tangan, itu hukum air jadi mustakmal. Jadi ketika nanti kita gunakan untuk membasuh anggota wudhu yang selanjutnya, itu hukumnya tidak sah. Bener kamu ambilnya pas ketika untuk membasuh wajah, tapi untuk selanjutnya membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, ini hukumnya sudah tidak sah. Karena apa? Air yang kamu gunakan hukumnya sudah mustakmal. Itu kesalahan pertama, kamu ambil airnya pakai dikobok, anggota tangan masuk, gak boleh. Seharusnya kalau airnya kurang dari 2 kolah, kita ambil airnya bukan pakai tangan, tapi kita menggunakan gayung ya.
Kalau airnya sedikit berarti kita menggunakannya dengan gayung, bukan dengan cara dicelupin. Kalau itu air kolahnya gede, lebih dari 2 kolah, mau kalian celup itu boleh. Sama seperti di laut. Kalau kita sucian di laut boleh nggak pakai gayung? Boleh. Nyebur langsung boleh, itu suci. Misal mandi besar dari head itu boleh kayak gitu. Karena air laut itu hukumnya suci dan kadarnya pasti lebih lah dari 2 kolah. Lebih banget itu malahan. Itu untuk hukum air. Saya lanjutkan pada hukum najasah. Kita memasuki bab baru tentang najis. An-najasatu aihada utawi iki iku nerangake piro-piro najis. An-najasatu utawi najis. An-najasatu utawi piro-piro najis iku salah satu anwa'in, ono telu piro-piro warna. Jadi najis itu dibagi menjadi 3 macam, nggak cuma satu. Nggak setiap najis itu dikatakan najis secara mengglobal, enggak. Najis itu ada cabangannya. Salah satu anwa'in ono telu piro-piro warna. Rupane mughaladhatun, najis mughaladhah, wa mukhafafatun, lan najis mukhafafah, wa mutawasitotun, lan najis mutawasitoh. Jadi najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mughaladhah, kemudian yang kedua najis mukhafafah, dan yang terakhir itu najis mutawasitoh. Apa yang dimaksud dengan najis mughaladhah? An-najasatu utawi najis iku al-mughaladhatu kang den butaake, kang den arani mughaladhah. Hiya najasatul mughaladhah iku najasatul kalbi, najis asu, wal khinziri, lan najis celeng, walu abihima, lan air liure kalbi wal khinzir, wa makhotihima, lan umbele kalbi wal khinzir, wa arakihima, lan keringete kalbi wal khinzir, wa malan hayawan tawalada kang metu opo ma minhuma saking kalbi wal khinzir, au min ahadihima utawa saking salah sijine kalbi wal khinzir, walau ma'a hayawanin, hale senajan ing dalem sertane hayawan tohirin kang suci. Jadi apa yang dimaksud dengan najis mughaladhah? Najis mughaladhah itu adalah najis besar, istilahnya itu najis besar. Najis mughaladhah itu seperti halnya anjing dan babi, dan apapun yang ada pada anjing dan babi itu juga termasuk najis mughaladhah. Jadi contoh kayak gini, misal seseorang itu memelihara anjing atau babi, atau mungkin kalian lewat ada hewan tersebut, kalian nggak sengaja bersentuhan dengan hewan tersebut, terkena air liurnya atau ingusnya. Ingus tuh itu ya, kotoran hidung. Kalau di sini bahasanya umbel atau air ingus. Kemudian terkena keringatnya, itu hukumnya najis. Jadi sama, meskipun kalian nggak nyentuh, kalau kalian nggak sengaja menyentuh air liurnya atau tempat yang dimana anjing dan babi itu pernah minum, dijilat, itu nanti hukumnya najis. Berarti kalian juga terkena najis mughaladhah. Dan juga ketika nanti ada hewan hasil persilangan, maksudnya tuh persilangan tuh nggak murni lahir dari anjing, jadi anjing sama babi dan peranakannya serta keturunannya itu nanti hukumnya sama, najis mughaladhah. Dia tetap dihukumi najis besar. Dan kemudian nanti hasil persilangannya, maksudnya persilangannya itu nanti hewan yang dilahirkan dari hasil anjing atau babi dengan hewan yang suci. Misal ada persilangan anjing dengan kambing. Kambing kan hewan suci, itu halal untuk dimakan, boleh dimakan. Tapi ketika nanti ini kambing itu melahirkan, tapi hasil dari persilangan, maksudnya persilangan tuh dari sperma anjing itu dipersilangkan ke kambing, yang melahirkan itu rahimnya kambing, ini nanti hukum yang dilahirkan meskipun berbentuk kambing hukumnya tetap najis, tetap najis mughaladhah. Karena di sini diterangkan persilangan dari keduanya meskipun salah satunya perkara yang suci gitu. Jadi semisal kalau itu dengan manusia bagaimana? Kalau itu, ini pernah dibahas ya, pernah dibahas